Saya biasanya, jadi gini ya, saya mau cerita sedikit. Saya kan saya memang orangnya fokus ke mata kuliah hitungan, jadi sekitar memang konsentrasi saya keuangan ya. Jadi saya selalu dapat mata kuliah hitungan, either itu matematika ekonomi dan bisnis, akuntansi biaya, akuntansi manajemen, pelaporan keuangan perusahaan. Jadi saya merasa bahwa teman-teman kalau misalnya terus tatap muka, satu, yang pertama teman-teman akan kebebanan di kuota. Yang kedua, teman-teman juga bakalan cepat bosen kalau hanya melihat atau mendengarkan YouTube yang notabene kayak seminar biasa. Jadi solusi saya di semester lalu itu saya tidak hanya selalu tatap muka dengan Google Meet atau Zoom nantinya, tapi juga saya sekali waktu akan melakukan atau membuat video dan saya upload di YouTube sehingga teman-teman bisa mengakses kapan saja, di mana saja, di keadaan apa saja. Nah, saya tawarkan ke teman-teman lebih suka tatap muka langsung seperti ini setiap pertemuan atau nanti ada one times atau beberapa kali waktu supaya menghemat kuota dan lain-lain. Teman-teman bisa download di mana saja atau ketika ada wifi baru download videonya kemudian didengarkan, dipelajari atau seperti apa. Coba kita diskusi awal dulu ya untuk pertemuan pertama ini supaya teman-teman juga enak menangkap ilmu dari saya dan juga tidak kebebanan dari sisi manapun. Coba dari teman-teman gimana? Lebih suka yang langsung tatap muka gini setiap perkuliahan atau seperti apa? Tatap muka yang sama nomor video. 2, Bu, yang pakai Dua-duanya, Bu. Bisa ini ada Dua-duanya ya. videonya. Oke, kalau misalnya terus-terusan nge-zoom, teman-teman keberatan di kuotanya nggak sih sebetulnya? Iya, sama Iya, Bu. jadi ngeradang. Ya, Oke, kadang semuanya ya, Bu. oke. Jadi solusi saya untuk pakai video YouTube itu teman-teman nggak apa-apa aja ya. Iya, nggak apa-apa. Iya, Bu, nggak apa-apa. Baik, Bu. Oke, sip. Berarti kita sudah melakukan perjanjian di awal ya. Jadi nanti ketika mungkin ada rapat atau apa, kemudian biar menghemat kuotanya teman-teman juga, nanti akan saya buatkan video untuk mata kuliah laporan keuangan perusahaan ini. Oke. Dari kemarin kayaknya masih belum bisa diakses ya untuk presensi di MyUMM atau Info KHS. Teman-teman sudah bisa mengakses belum? Coba dicek di MyUMM-nya untuk presensi hari ini. Nggak bisa ya, masih ya? Sebentar, Bu, masih nyoba. Nggak bisa. Nggak bisa, oke, nggak apa-apa. Oke, mungkin bisa kita mulai dulu ya untuk kontrak perkuliahan kita selama 1 semester ke depan. Saya coba akan share screen dulu. Oh, sebentar. Tolong diaktifkan dulu semuanya kameranya untuk saya screenshot di awal. Untuk laporan perkuliahan hari ini. Coba ini siapa nih namanya kok belum muncul fotonya? Ricky Alfian. Aden Pangestu sama Naila Erlian. Coba diaktifkan dulu kameranya. Siapa tadi yang bilang kameranya nggak bisa ya? Oh, Aprisa Saputri. Oke. Coba saya screenshot dulu ya. Teman-teman juga boleh tersenyum supaya kelihatan cantik dan gantengnya. Enggak ya, bercanda ya. 1, 2, 3. Oke, thank you. Sudah saya screenshot untuk laporan perkuliahan hari ini. Oke, ini ada yang masih baru join juga.
Saya share screen dulu ya, sebentar. Kelihatan ya share screen saya? Sudah. Oh iya, sebelumnya saya belum perkenalan dengan teman-teman ya. Nama saya ini yang ada di PPT ini, Calimatus Sa'diyah SEMM. Teman-teman bisa memanggil saya Bu Caca, kalau misalnya kepanjangan Bu Calimatus gitu ya. Saya, seperti yang sudah saya ceritakan tadi, saya adalah konsentrasinya keuangan. Jadi misalnya teman-teman ada kesulitan di mata kuliah lain dan bingung tanya ke siapa, boleh didiskusikan dengan saya. Feel free to discuss. Saya kantornya di GKB 2 lantai 1 di PPIBK ya. Jadi misalnya teman-teman, kalau misalnya Bu nggak bisa ketemu Bu, saya ada di luar pulau, nggak apa-apa, chatting aja dengan saya. Nanti kalau misalnya ada waktu saya bahas untuk diskusinya kita gitu ya, saya jawab. Kemudian saya akan menjelaskan langsung ke pertemuan kita yang pertama di pelaporan keuangan perusahaan, seperti yang sudah saya singgung di awal, bahwa sebetulnya mata kuliah pelaporan keuangan perusahaan ini adalah perpanjangan dari pengantar akuntansi 1. Dulu bahasanya adalah pengantar akuntansi 2. Cuman karena penyesuaian kurikulum dan segala macam, sehingga mata kuliahnya berubah nama menjadi pelaporan keuangan perusahaan. Gitu. Jadi kalau teman-teman sudah takut duluan sama judul mata kuliahnya, jangan takut gitu ya. Sebetulnya ini kelanjutan dari pengantar akuntansi 1. Kemudian untuk pertemuan pertama, selalu yang akan kita bahas terlebih dahulu adalah kontrak belajar. Setidaknya tadi di awal kita sudah menyatukan pemikiran ya terkait dengan 1 semester ke depan kita pembelajarannya via apa saja sih. Jadi teman-teman bisa fleksibel, bisa menggunakan Google Meet atau Zoom, dan juga video dari YouTube. Yang penting apa? Ilmunya bisa tersampaikan. Nanti kalau misalnya dari video YouTube itu teman-teman masih ada yang belum paham, boleh nanti kita diskusikan di Google Classroom maupun grup WA kelas kita gitu ya. Nanti juga akan saya kasih Google Classroom-nya untuk mata kuliah kita. Nah, untuk kontrak belajar sendiri di sini membahas terkait dengan kehadiran teman-teman, tugas, UTS dan UAS maupun keaktifan di kelas. Jadi seputar 1, 2, 3, 4, 5 hal ini nanti nilainya teman-teman pun juga akan meliputi 5 komponen ini. Gitu. Jadi apa saja sih yang dibahas terkait dengan 5 komponen ini? Yang pertama adalah terkait dengan kehadiran. Nah, saya ingatkan di awal, silakan teman-teman sangat berhati-hati juga di kehadiran, bukannya apa-apa, karena memang kehadiran ini sangat penting dan proporsinya juga besar gitu ya di perhitungan nilai. Nah, presensinya dari mana saja? Teman-teman wajib melakukan presensi di MyUMM dan Info KHS. Jadi ada yang biasanya, Bu, handphone saya adalah Apple gitu ya, belum ada aplikasi MyUMM, boleh teman-teman akses di Info KHS-nya, jadi lewat website gitu ya. Dan jangan lupa diklik tombol hadirnya. Jangan ketika tiba-tiba di situ ada hadir, terus teman-teman, oh berarti sudah ada kehadiran di sana, bukan. Tapi teman-teman harus klik tombol hadirnya, karena pengalaman saya di semester lalu ternyata ada anak yang salah tafsir seperti itu. Jadi teman-teman harus hati-hati dalam melakukan presensi ini. Jadi tidak ada alasan misalnya teman-teman, Bu, saya hari ini ternyata kelupaan untuk melakukan presensi di MyUMM atau Info KHS. Sehingga gimana Bu solusinya? Nggak ada alasannya. Jadi setiap pertemuan akan saya ingatkan, either itu di pertemuan ketika kita pertemuan langsung seperti ini, ataupun ketika di YouTube, berarti saya biasanya ngingetinnya adalah di grup WA-nya teman-teman. Jadi selalu pantengin grup ketika mata kuliah tersebut sedang berjalan di hari itu. Itu seluruh informasi pasti ada di grup kelas itu. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan tugas. Nah,
perkuliahan kita tidak akan terlepas dari tugas. Cuman yang nggak setiap hari juga saya ngasih tugasnya gitu ya. Kasihan teman-teman juga karena kuliahnya tidak hanya satu mata kuliah, tapi beberapa mata kuliah yang mungkin yang lain juga banyak tugasnya. Sehingga tugas ini tetap ada, cuman nggak akan setiap hari juga gitu ya. Tugasnya bisa dari mana saja, dari Google Classroom. Biasanya ngumpulinnya di Google Classroom. Kalau misalnya pada saat itu kita sedang pertemuan dengan video YouTube, ya udah berarti biasanya ada di dalam video YouTube itu tugasnya gitu ya. Atau biasanya kalau misalnya dari Google Classroom ya tugasnya dari Google Classroom, ngumpulinnya di Google Classroom. Kalau misalnya tugasnya dari YouTube, tugasnya dari YouTube, ngumpulinnya di Google Classroom. Nah, kalau nggak salah sudah saya kasih kode kelasnya di description-nya grup WA-nya kita, sehingga teman-teman bisa akses di sana dan join untuk grup Google Classroom-nya. Boleh nanti juga sih, nggak apa-apa. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah poin penting juga. Sebetulnya 5 itu penting semua sih ya, cuman saya jelaskan satu-satu. Nah ini UTS dan UAS itu juga tidak kalah penting karena apa? Kalau teman-teman tidak mengikuti salah satunya, otomatis tidak akan lulus di mata kuliah tersebut. Nah, kalau misalnya salah satu saja tidak lulus, apalagi dua-duanya gitu ya, pastinya nggak lulus. Jadi teman-teman silahkan berhati-hati gitu ya, selalu informasi itu teman-teman serap gitu loh, teman-teman dapatkan. Jangan tiba-tiba Bu, grupnya kebanyakan, jadi grupnya ketumpuk-tumpuk gitu. Nggak ada alasan seperti itu ya. Jadi teman-teman tetap harus melihat setiap perkuliahan tersebut grup-grup yang sudah dibuat. Nah, UTS dan UAS-nya via apa sih Bu? Gitu. Bisa via Quizzes ataupun Google Classroom. Misalnya teman-teman yang nggak kenal Quizzes, nanti saya kenalkan dulu supaya kenal sama yang namanya Quizzes ini gitu ya. Kalau enggak ya dari Google Classroom. Nanti kita sesuaikan dengan kebutuhan saja. Nah, kemudian di keaktifan. Jangan sekali-kali teman-teman merasa bahwa aku masih semester 2, aku malu-malu gitu ya. Nggak usah seperti itu karena kita ini teman-teman ini sudah menjadi seorang mahasiswa, jadi harus berani speak up, belajar berani ngomong di depan banyak orang. Kita kan ini masih kelas online ya, nggak bertatap langsung dengan orang banyak gitu ya. Jadi kalau misalnya ada pertemuan langsung maupun di grup ataupun di Google Classroom nggak masalah, silakan aktif untuk bertanya, menjawab maupun berbagi pengetahuan. Misalnya teman-teman ada, Bu ternyata saya memiliki cara yang lebih cepat untuk menghitung rumus itu gitu. Boleh kita share bareng-bareng supaya apa teman-teman yang lain juga mendapatkan insight dan mendapatkan manfaatnya gitu. Jadi kita sama-sama belajar, sama-sama pinter bareng gitu ya. Nah, ini untuk buku yang kita akan gunakan di 1 semester ke depan. Jadi konsep saya gini, saya pakai buku ini, teman-teman punya atau nggak punya terserah, yang penting teman-teman wajib untuk mengerti materinya. Gitu ya. Jadi enakan mana teman-teman diwajibkan punya buku, atau diwajibkan ngerti materi yang ada di dalam buku? Mending mana? Diwajibkan ngerti. Wajibkan ngerti. Wajibkan ngerti ya, karena saya juga mencoba memahami teman-teman, sekarang itu kondisi pandemi, uang itu juga susah dicari gitu ya, jadi nggak perlu saya mewajibkan teman-teman untuk memiliki buku, tapi ternyata teman-teman bukunya hanya digunakan untuk saat mengerjakan tugas saja kan percuma gitu ya. Mending teman-teman diwajibkan untuk memahami isi dari materi yang ada di dalam buku ini gitu ya. Jadi boleh teman-teman misalnya mau pinjem boleh, misalnya mau ngakses e-booknya yang gratis juga boleh gitu ya. Atau misalnya nanti fokus di materinya saya, karena materi saya juga dari buku, boleh. Yang penting teman-teman harus mengerti dari materi yang disampaikan di pengantar akuntansi 2 ini atau pelaporan keuangan perusahaan ini. Gitu. Nah ini dari kontrak perkuliahan kita. Coba kita move ke materi hari ini ya. Saya akan menjelaskan sedikit aja tentang materi hari ini, supaya setidaknya teman-teman tahulah gambaran dari materi yang akan kita pelajari. Share screen saya udah mati ya? Nggak kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Kelihatan. Iya, Bu. Oh, masih kelihatan ya? Tak share screen ini ku ya. Ini kelihatan. Kelihatan, Bu.
Oke. Kelihatan Bu. Nah, untuk pertemuan hari ini, sebelum saya lanjut ke PPT, terkait dengan kontrak belajar yang sudah saya informasikan kepada teman-teman, mungkin ada yang mau didiskusikan. Misalnya mau bertanya mendalam terkait dengan apa di 5 hal tadi, dari kehadiran, tugas, UTS, UAS, sama keaktifan. Mungkin ada yang ditanyakan apa dari kelima unsur itu. Boleh, silakan didiskusikan dulu sebelum saya mulai membahas tentang pengendalian internal saja. Jadi sedikit aja 5 slide. Untuk overview awal. Nggak ada yang mau didiskusikan terkait dengan kontrak belajar? Mungkin tidak, Bu. Nggak ya, jadi Belum. langsung aja. Oke, nggak apa-apa. Jadi kita langsung aja di pengendalian internal dan akuntansi kas. Nah, untuk akuntansi kasnya kita akan membahas mendalam di minggu depan. Sekarang fokus ke pengendalian internalnya dulu. Apa sih itu pengendalian internal gitu ya? Merupakan suatu kebijakan, prosedur, metode, dokumentasi, peralatan fisik, dan manusia yang komponen-komponen di dalamnya saling menunjang dan saling melengkapi untuk mencapai tujuan perusahaan. Nah, sebetulnya apa sih hubungannya akuntansi 1 dan akuntansi 2 itu gitu ya? Kalau di awal semester, teman-teman mempelajari tentang pengantar akuntansi 1, jadi dasar-dasar yang ada di akuntansi itu apa? Teman-teman pasti sudah mempelajari terkait bagaimana itu membuat jurnal. Pertama kan jurnal ya. Kemudian bagaimana cara memposting jurnalnya di buku besar gitu ya. Kemudian apa lagi? Setelah buku besar apa? Ada yang masih ingat? Halo, halo? Masih ada orangnya? Setelah jurnal, posting buku besar, apa? Ada jurnal penyesuaian gitu ya, ada nanti membuat neraca dan membuat laporan laba rugi dan lain-lain. Jadi banyak sekali hal-hal yang teman-teman lakukan, ada sampai jurnal penutup juga ya, kalau sudah teman-teman ada di neraca lajur itu yang banyak banget itu perhitungannya, itu nanti akan ada namanya jurnal penutup. Jadi semua yang teman-teman pelajari itu lebih ke teknis ya, kalau di akuntansi 1. Jadi nanti kalau misalnya di akuntansi 2 tidak hanya teknis saja yang teman-teman pelajari, jadi dasarnya teman-teman harus tahu teknisnya dulu memang, cuman nanti kelanjutannya di akuntansi 2, teman-teman juga akan membahas tentang pengendaliannya. Jadi kalau dari sisi internal perusahaan itu, pengendaliannya gimana sih kalau kita sudah melakukan pencatatan yang rapih dari awal hingga akhir gitu ya. Kemudian rencana organisasi dan semua langkah-langkah diambil perusahaan dengan berbagai tujuan di bawah ini. Yang pertama, melindungi aset perusahaan dari pemborosan, kecurangan, dan penyalahgunaan. Itu kenapa meskipun kita adalah seorang manajer gitu ya, goals-nya kita kan kalau orang manajemen kan menjadi seorang manajer ya, amin gitu. Nanti tetap kita harus mengetahui bagaimana sih cara kerjanya orang akuntan atau orang akuntansi. Jadi tetap kita harus bisa melakukan perhitungan-perhitungan teknis di akuntansi supaya apa? Kita tidak dibohongi. Kita bisa melakukan pengendalian di sana. Kita bisa melihat biaya-biayanya, pengeluarannya boros atau tidak. Kita bisa melihat urutannya sudah betul atau tidak. Apakah ada kecurangan di urutan-urutan pencatatan akuntansinya dan tidak ada penyalahgunaan di sana. Banyak orang yang orangnya itu pintar, cuman kepintarannya itu disalahgunakan. Itu yang bahaya ya di suatu perusahaannya. Kebanyakan perusahaan gagal untuk tetap survive karena apa? Banyak penyalahgunaan di dalamnya. Nah, itu harus hati-hati. Seorang manajer harus bisa melihat hal-hal tersebut ya. Pengendaliannya harus bisa dilihat dari entah itu adakah kecurangan di sana, apakah ada penyalahgunaan. Nah, seorang manajer itu harus peka terhadap hal-hal yang seperti itu gitu ya. Kemudian memastikan bahwa informasi keuangan atau laporan keuangan yang dihasilkan itu bersifat andal dan dapat dipercaya. Jadi
memang tidak boleh ada kecurangan dan kebohongan di dalam pencatatan keuangan ya. Sehingga kalau misalnya teman-teman sudah paham dari awal penjurnalan sampai dengan neraca penutupnya, teman-teman tidak akan mudah dibohongi di sana. Teman-teman bisa terpercaya atau tidak, bisa dikatakan menjadi acuan yang bagus atau tidak dari laporan keuangan yang sudah dibuat orang accounting tadi. Karena apa? Kalau misalnya teman-teman tahu teknisnya, berarti bisa mengecek itu benar apa enggak gitu ya. Kemudian peningkatan efisiensi dan efektivitas operasional. Kenapa sangat penting kita mempelajari terkait dengan keuangan perusahaan ini? Karena pekerjaan kita itu saling berhubungan. Jadi kita di manajemen itu kan ada 4 fungsi utama di dalam suatu perusahaan ya. Ada manajemen keuangan, pemasaran, operasional, dan MSDM. Semuanya itu akan berhubungan dengan keuangan. Tidak ada satupun yang tidak ada yang berhubungan dengan keuangan. MSDM, kita juga butuh untuk membayar gaji pegawai. Dan kita menghitung kinerja pegawai itu untuk kita bisa mengartikan berapa sih yang harus kita bayar. Itu kan juga berhubungan dengan uang. Kedua, pemasaran. Kita melakukan promosi, kita melakukan advertising, ya promosi, ya marketing dan segala macam itu kan juga butuh uang. Nah, pemasaran juga butuh uang. Dan nanti mintanya ke orang keuangan gitu ya. Yang ketiga, apalagi di operasional, untuk melakukan operasional perusahaan, misalnya di perusahaan manufaktur, menghasilkan suatu produk, otomatis kan juga butuh uang. Nah, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari operasional perusahaan yang berhubungan dengan 4 aspek manajemen ini tadi, kita harus pinter-pinter melakukan pengendalian dari keuangan si perusahaan itu sendiri. Supaya apa? Ya nggak ada pemborosan tadi gitu ya. Maka itu kenapa pengendalian dari sisi keuangannya itu penting untuk dijalankan. Kemudian mendorong ditaatinya undang-undang, kebijakan, dan peraturan yang berlaku. Biasanya di suatu perusahaan itu pasti harus mematuhi peraturan-peraturan pemerintah yang sudah dibuat. Jadi studi kelayakan suatu bisnis itu ada yang namanya aspek hukum. Kemudian dari sisi kita misalnya punya pegawai itu kita juga ada undang-undang ketenaga kerjaan. Semua hal yang kita lakukan pasti ada hubungannya dengan undang-undang dan kebijakan yang diberikan oleh pemerintah. Jadi di pengendalian itu tidak hanya uangnya saja yang kita kendalikan, tapi juga peraturan-peraturan yang ada di dalam perusahaan harus mengacu pada peraturan pemerintah, kebijakan-kebijakan kita tidak boleh menyalahi kebijakan pemerintah, dan lain-lain. Jadi pengendalian itu macam-macam, dilihat dari segala aspek. Nah, itu harus perusahaan pegang agar perusahaannya bisa sustain dengan jangka waktu yang lama ya. Jadi nggak hanya 1 atau 2 tahun kemudian kolaps dan selesai, tapi supaya bisa jangka panjang perusahaannya. Gitu. Di sini ada Committee of Sponsoring Organization of the Tradeway Commission. Jadi di sini adalah istilahnya apa ya? Lingkungan-lingkungan yang harus yang harus dikendalikan oleh perusahaan dan saling berhubungan di dalam suatu perusahaan. Yang pertama adalah lingkungan pengendalian itu sendiri. Terdiri dari apa? Aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, pemantauan, dan yang terakhir adalah penilaian resiko. Dari hal-hal yang harus kita kendalikan di dalam perusahaan itu, ada aktivitas pengendalian yang harus kita laksanakan dengan tepat. Nah, kalau kita ngomongin tentang pengendalian, kita balik lagi ke aspek-aspek manajemen ya, yang harus ada di dalam suatu manajemen perusahaan, yaitu PUAC, yang salah satunya adalah controlling, yaitu pengendalian itu sendiri. Maka penting sekali seorang manajer melakukan pengendalian di dalam perusahaan. Aktivitas pengendaliannya seperti apa gitu ya, macam-macam. Kalau misalnya di suatu produk, di suatu perusahaan manufaktur yang menghasilkan suatu produk, itu kan selalu ada yang namanya QA atau Quality Assurance atau QC atau
quality control yang tugasnya adalah mengontrol produk-produk yang dihasilkan oleh si orang produksi atau orang operation ini sudah sesuai nggak dengan standar yang kita tentukan. Supaya apa ya? Supaya nanti konsumennya nggak lari kalau misalnya tahu bahwa ternyata kualitas produknya kita kalah nih dengan kualitas produknya si pesaing gitu ya. Jadi jangan sampai kualitas kita turun karena kita entah itu di sana ada kecurangan atau ada penyelewengan dan lain-lain. Kemudian informasi dan komunikasi penting banget, kita terbuka dengan informasi yang ada karena yang sekarang digadang-gadang ini ya, teman-teman pasti juga sering mendengar namanya revolusi industri 4.0 gitu ya. Penting sekali informasi dan komunikasi ini kita serap baik dari dalam perusahaan maupun dari luar perusahaan. Kita harus melek teknologi nih perusahaannya gitu ya. Supaya apa? Kegiatan perusahaannya bisa efektif dan efisien, tidak ketinggalan dengan perusahaan yang lain. Nah, informasi ini sangat penting. Kalau misalnya dari dalam seperti apa? Oh, ternyata harus ada audit internal nih, supaya apa? Bisa melakukan pengendalian. Tidak ada penyelewengan, entah itu di aspek keuangan, pemasaran, operasional, maupun di MSDM-nya gitu. Jadi informasi ini sangat penting ya. Kalau misalnya dari luar tadi, informasi terkait dengan perusahaan itu harus melek teknologi nih karena sudah 4.0 ya, kita ya misalnya ada teknologi baru ya kita harus segera mempelajarinya biar nggak ketinggalan dengan yang lain. Apalagi di sisi pemasaran sekarang yang serba cepat ya. Jadi ads itu bisa kita gunakan untuk memasarkan produk kita supaya pangsa pasar kita lebih besar, lebih luas. Konsumen banyak yang tahu produk kita itu. Ternyata produk kita harus benar-benar tersampaikan ke orang banyak supaya apa, orang itu minimal aware lah sama produk kita dan nanti akan tertarik ke produk kita kalau pemasarannya dilakukan dengan tepat. Kemudian ini pemantauan, nggak jauh beda dengan pengendalian tadi ya. Setelah dilakukan pengendalian otomatis selalu dipantau nanti dari sisi keuangannya, operasionalnya, pemasarannya, MSDM-nya. Karena kalau enggak gimana? Kita kalau misalnya nggak ada mandor gitu ya di suatu pekerjaan gitu, pasti tenaga kerjanya nanti ya tipikal orang Indonesia lah ya, kalau nggak dipantau ya kerjanya nanti ya sembarangan gitu. Nah itu yang akan menjadi bumerang bagi perusahaan karena apa? Kalau nggak dipantau otomatis nggak produktif. Kalau nggak produktif berarti berimbas dong kepada operasional perusahaan yang nantinya perusahaan nggak akan maksimal kerjanya. Seperti itu. Yang terakhir adalah penilaian resiko. Selalu ada resiko di semua aspek kehidupan kita gitu ya. Gak hanya perusahaan sebagai hal atau objek yang akan kita bahas, tapi juga di diri kita sendiri pun kita juga akan menemukan yang namanya resiko. Jadi apalagi untuk perusahaan, jadi kita harus tahu resiko-resiko apa yang mungkin kita hadapi. Resiko itu ada macam-macam ya, ada resiko yang bisa dihindari, ada resiko yang nggak bisa kita hindari. Kalau resiko yang bisa dihindari mungkin kita bisa mengaturnya, bagaimana caranya biar kita terhindar dari resiko tersebut. Tapi kalau misalnya resiko yang tidak kita hindari dan kita tidak tahu kapan terjadinya, otomatis kalau di perusahaan kita harus menyisihkan beberapa keuangan kita dari sisi keuangan untuk menyelesaikan ketika resiko itu terjadi. Kalau di perbankan misalnya ada resiko gagal bayar. Nah, misalnya ya di perusahaan perbankan itu juga harus menyisihkan dari biaya penghasilan yang dia dapat untuk menutupi ketika apa? Ketika ada resiko gagal bayar itu terjadi. Nah, kayak resiko gagal bayar itu kan bisa dikendalikan ya. Nah, kalau bisa dikendalikan, bisa kita carikan solusinya dan lain-lain, bisa lebih enak gitu ya. Tapi kalau misalnya resikonya misalnya kayak tiba-tiba ada bencana, itu kan resiko yang tidak pernah kita bayangkan ya dan tidak pernah kita rencanakan. Nah itu kalau ada misalnya ada bencana gitu, otomatis perusahaan harus menyisihkan uang juga untuk menutupi kerugian-kerugian terjadi akibat resiko yang terjadi tersebut. Nah, di sini ada pengendalian akuntansi yang efektif. Yang pertama, pemisah tugas yang memadai. Jadi, penting sekali untuk suatu perusahaan atau seorang manajer membagi tugas dengan baik gitu ya, dengan tepat. Makanya di istilahnya manajemen sumber daya manusia itu adalah ada job
specification. Jadi job specification itu tugas itu dipilah-pilah. Kemudian didelegasikan ke orang yang tepat juga gitu. Penetapan tanggung jawab yang memadai juga. Jadi kalau misalnya teman-teman sebagai orang SDM kemudian dikasih beban job yang sudah diperhitungkan sesuai dengan sesuai dengan kompetensi teman-teman, sehingga teman-teman harus tanggung jawab full di sana gitu ya. Jadi harus bertanggung jawab supaya Pak perusahaan percaya ke teman-teman bahwa teman-teman bisa mengerjakan tugas yang diemban tersebut. Kemudian perencanaan dan penggunaan dokumen serta catatan yang memadai. Itu kenapa penting sekali melakukan pencatatan yang rapih pada saat kita menghitung atau merecord akuntansi pengantar akuntansi ini gitu ya, atau terkait dengan akuntansi ini. Memang sangat penting sekali orang accounting itu rapi dan semuanya terrecord dengan baik. Karena apa? Semua bukti harus ada di sana. Kalau misalnya ada penyelewengan bisa di-track dengan mudah. Kalau misalnya bukti-buktinya ada, catatannya lengkap, dan lain-lain. Dan pengendalian fisik atas aset dan catatan yang memadai. Hampir mirip dengan yang atas, cuman yang atas itu kan masih perancangan dan penggunaan untuk dokumen dan catatan yang memadai. Kalau yang bawah sudah pengendalian dari dokumen-dokumen dan catatan yang ada gitu ya. Jadi dari semua dokumen yang ada itu, misalnya kita ketemu pengeluarannya besar, kita kendalikan harusnya seperti apa. Oh, kalau misalnya terlalu boros ya, kita stop di mana nih yang bisa kita kurangi pengeluarannya. Atau sebaliknya, misalnya labanya kita tinggi, berarti yang harus kita tingkatkan di sisi apanya nih, supaya bisa memaksimalkan laba yang kita dapatkan. Kemudian verifikasi secara independen atas kinerja. Nah, ini terkait dengan audit yang ada di perusahaan ya. Itu kenapa di anak jurusan akuntansi itu selalu ada hubungannya dengan yang namanya audit. Baik itu audit internal maupun audit eksternal. Memang supaya adil ya, supaya di pekerjaan akuntansi itu tidak ada penyelewengan, maka selalu harus dilakukan audit. Supaya selalu ke-track semua yang dilakukan oleh orang accounting, supaya tidak ada yang namanya kecurangan atau penyelewengan di sana. Dan orang auditor itu harus independen, jadi tidak, oh kasihan memang buktinya hilang atau lupa nggak nyimpen, ya udah deh nggak apa-apa ditolerir, nggak bisa seperti itu, harus independen, nggak ada yang namanya kasihan, nggak ada yang namanya oh ternyata ibunya sudah tua nih yang megang accounting, bisa saja lupa, nggak ada yang hal yang seperti itu. Makanya di situ ada kata-kata independen supaya berdiri sendiri ya, nggak entah itu karena rasa iba atau entah itu karena oh saudara sendiri jadi agak dimudahkan dan lain-lain, nggak ada yang seperti itu kalau sudah ketemu sama orang auditor. Kemudian keterbatasan pengendalian internal, ternyata pengendalian yang kita lakukan dari awal tadi ya hingga pembahasan barusan ternyata masih ada keterbatasan yang mungkin terjadi. Yang satu adalah terkait dengan manfaat biaya. Kadang dalam melakukan pengendalian itu kita tahu bahwa hal itu penting, cuman belum kita alokasikan dalam bentuk biaya. Jadi manfaat biayanya belum terlihat gitu ya. Kemudian ada juga yang masih melakukan persekongkolan. Padahal tadi sudah ditekankan bahwa auditor itu harus independen, tapi masih ada saja oknum-oknum yang melakukan persekongkolan di dalamnya. Nah, persekongkolan itu ada hubungannya dengan kelemahan manusia, karena memang manusia itu kan hanya manusia biasa ya, jadi bisa saja salah atau hilaf gitu ya. Jadi di sini ada kelemahan manusia karena hal tersebut. Tapi kalau misalnya teman-teman ada di sebuah perusahaan, dikuatkan imannya supaya tidak ada kelemahan manusia ini yang terjadi. Jadi penting sekali teman-teman memperkuat iman dan attitude-nya teman-teman supaya apa? Terhindar dari kesalahan-kesalahan ataupun kehilafan-kehilafan yang mungkin terjadi dari seorang manusia itu sendiri. Gitu, mungkin kalau akuntansi kasnya kita bahas minggu depan saja gitu ya. Kalau untuk hari ini terkait dengan pengendalian dulu untuk overview mata kuliah kita hari ini. Gitu. Mungkin dari teman-teman ada yang mau didiskusikan terkait dengan
materi yang sudah saya jelaskan di hari ini nggak lama-lama ya, supaya teman-teman juga bisa merefresh dulu, karena pertemuan kita cukup cepat dari semester ganjil ke genap ya. Jadi mungkin teman-teman nggak ngerasa libur, jadi liburnya terlalu sebentar gitu ya. Kalau misalnya nanti dari genap ke ganjil itu lumayan lama liburnya. Tapi kalau dari ganjil ke genap itu lumayan cepat. Gitu, gimana teman-teman? Dapat insight nggak dari penjelasan saya terkait dengan pengendalian internal tadi? Atau boleh didiskusikan di mata kuliah kemarin itu seperti apa? Untuk perbaikan kita di mata kuliah yang sekarang, 1 semester ke depan, gitu. Gimana? Oh, nggak ada yang bersuara, ini masih ada orangnya kan ya? Masih, Bu. Oke. Saya kepencet apa ya ini? Oke. Jadi karena memang hari ini kita masih belum bisa mengakses info KHS maupun MyUMM, silahkan sekarang teman-teman absen nama dan NIM lengkapnya, nama lengkap dan NIM lengkap di chat, kolom chat kita di Google Meeting ini. Silahkan untuk presensi hari ini ya. Sudah absen semua? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, nanti saya akan merecord absennya dari chatnya teman-teman ini ya, dari nama lengkap dan NIM lengkap, karena memang teman-teman masih belum bisa absen di SDM UMM, di info KHS UMM. Apakah ada yang masih mau didiskusikan ataupun mau curhat di semester yang lalu seperti apa? Karena memang teman-teman semester 1 pun sudah ketemu dengan pandemi ya, jadi belum merasakan bagaimana tatap muka dengan dosennya secara langsung. Gimana rasanya kuliah di saat pandemi dari semester awal? Kurang Ada enak. enaknya ada. Nggak enak ya, karena mungkin nggak bisa maksimal menyerap ilmunya ya. Iya, Bu. Oke. Ya, didoakan saja ya, mungkin setelah UTS ya, kita doakan supaya kita bisa melaksanakan tatap muka, supaya nggak onlinean terus kayak gini. Kasihan teman-teman juga. Amin. Oke, ada yang masih mau didiskusikan? Ini masih nambah terus nih yang absen nih. Ambil nunggu teman-teman selesai absen. Bu, boleh minta PPT-nya ke Abu nanti. Soalnya tadi nggak jalan. Oke, nanti bisa dilihat di YouTube atau nanti bisa saya share di pertemuan selanjutnya. Soalnya kan belum selesai juga ya penjelasannya ya. Terima kasih, Bu.
Sama. Gimana? Gak ada yang mau didiskusikan lagi? Nggak ada, Mungkin Bu. Sepertinya udah cukup. Nggak ada. Sudah cukup ya? Cukup. Bisa diakhiri ya berarti ya. Untuk Iya, Bu. kontrak Baik, Bu. perkuliahan kita paham ya teman-teman ya? insya Allah paham. Paham. Oke. Alhamdulillah. Oke, kalau gitu terima kasih atas pertemuan hari ini ya teman-teman. Terima kasih sudah meluangkan waktunya yang tadinya jam 1 saya majukan gitu ya. Dan teman-teman alhamdulillah memang nggak lagi bentrok sama kuliah yang lain. Sehingga teman-teman bersedia untuk memajukan jadwal perkuliahan kita. Kemudian semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan gitu ya di tengah pandemi ini, dijauhkan dengan COVID. Amin. Jangan lupa perjalanannya masih panjang, masih semester 2. Keep fighting untuk semester-semester selanjutnya. Tetap semangat meskipun di keadaan pandemi, sama terus berdoa supaya kita bisa bertemu secara langsung ya di kampus ya. Baik, Amin. terima kasih atas pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.